Minggu 19 September 2021. Salam jumpa kembali para saudara dan saudariku. Bersama saya Romo Allen dalam Renungan Harian Katolik dari Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel, Jakarta. Sesuai dengan keputusan rapat antara Komisi 2 DPR, pemerintah, dan pihak penyelenggara pemilu, Pilpres langsung kelima di negara kita akan terjadi pada bulan Februari 2024. Walaupun pesta demokrasi ini baru akan terjadi sekitar 2 tahun lagi, riak pertarungan para calon dari parpol tertentu sudah mulai tampak sejak saat ini. Sebagai contoh, kini marak bertebaran baliho-baliho yang beraroma Pilpres. Tujuan kehadiran baliho ini tentu saja untuk makin mempopulerkan calon bersangkutan. Sebab jika tidak demikian, ia bisa saja akan kalah dalam Pilpres nanti. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pilpres adalah ajang kompetisi untuk memperebutkan kekuasaan eksekutif tertinggi di negara ini. Maka meraup sebanyak mungkin perhatian dan dukungan dari para pemilih adalah satu-satunya cara untuk memenangkan kompetisi tersebut. Atau dengan kata lain, menjadi orang yang paling dikenal di antara yang lain. Itulah pintu masuk untuk menjadi juara Pilpres. Para saudara dan saudariku yang terkasih, tidak disangka-sangka tetapi nyata, sebagaimana dikisahkan dalam Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai dengan ayat 37, yang menjadi panduan refleksi pada hari Minggu biasa ke-25 ini. Para murid Yesus rupanya terlibat pula dalam kompetisi internal untuk memperebutkan kekuasaan. Mereka bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Selama bersama Yesus, tentu Yesuslah yang terbesar dan menjadi pusat perhatian dari kelompok mereka, karena Yesus adalah pemimpin mereka. Tetapi bila nanti saat Yesus telah tiada, siapakah yang akan menggantikan posisi Yesus itu? Dari antara mereka, siapakah yang paling layak menjadi suksesor Yesus? Pikiran semacam ini sungguh menguasai diri mereka, bahkan menghantui hari-hari hidup mereka. Sehingga dalam perjalanan menuju Kapernaum, mereka tidak tahan lagi untuk memperbincangkannya, sekaligus mempertengkarkannya. Sebab bagi mereka, kompetisi ini harus ada juaranya. Betapapun mereka tidak memberitahukan kepada Yesus tentang kompetisi internal ini, sebagai Allah, Yesus tentu tahu segalanya. Dengan penuh kebijaksanaan, Yesus segera memberikan solusi bagi pertengkaran tersebut. Namun sayangnya, solusi Yesus itu sungguh di luar dugaan mereka. Yesus sama sekali tidak menunjuk secara tegas satu di antara mereka yang paling layak untuk menggantikannya. Tetapi ia menekankan bahwa untuk menjadi pemimpin, terlebih dahulu jadilah pelayan bagi semua. Apa maksudnya? Para saudara dan saudariku yang terkasih, dari solusi tadi, sebenarnya Yesus mau menggarisbawahi bahwa pertama-tama, ia sama sekali tidak melarang para muridnya untuk berkompetisi menjadi yang terbaik. Kompetisi bukanlah sesuatu yang mutlak buruk, sebab bila dilakukan secara sehat, kompetisi dapat menjadi ajang untuk mengasah kemampuan hingga mengembangkan kedewasaan. Yesus tetap berkehendak agar para muridnya berkompetisi satu sama lain,
tetapi dengan sasaran yang berbeda, yaitu bukan untuk menjadi pemimpin yang dilayani, melainkan pemimpin yang melayani, pemimpin yang berhati pelayan. Artinya, para murid Yesus harus selalu berlomba-lomba memberikan seluruh dirinya untuk melayani kepentingan sesamanya. Semua usaha mereka harus semata-mata terarah kepada menciptakan kebahagiaan bersama. Mereka tidak boleh memanfaatkan kekuatan dan kekuasaannya hanya untuk memuaskan diri sendiri. Sebab seorang pemimpin berhati pelayan tidak pernah bersikap serakah. Selain itu, Yesus juga mengajak para muridnya untuk berani menerima dan mengakrabi anak kecil dalam pelayanannya. Anak kecil adalah lambang dari kaum yang lemah dan terpinggirkan, sehingga itu berarti bahwa pelayanan para murid Yesus pun sudah seharusnya menjangkau semua lapisan dalam kehidupan masyarakat. Tidak boleh ada pembeda-bedaan atau pengelompokan khusus dengan alasan apapun. Semua orang tanpa terkecuali harus dilayani dengan penuh kerendahan hati dan tanpa pamrih. Itulah gambaran kompetisi yang diinginkan oleh Yesus untuk selalu kita gelorakan. Karena itu, para saudara dan saudariku yang terkasih, menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita telah mempersiapkan strategi terjitu untuk menjadi juara kompetisi ini? Mari bertarung untuk menjadi suksesor Yesus sebagai pemimpin yang berhati pelayan. Tuhan memberkati kita sekalian.